Cuk, jancuk. Pertandingan cap tae iku mau. Kok iso main kok gatel kabeh diajar 4-1 iki lho ambek Newcastle. Goblok, goblok. Halo dulur, selamat nanti Mete United, channel fans MU paling netral. Menang nggak mungkin, kalah sudah pasti. Ya, pertandingan yang sangat suram di kompetisi Premier League saat melawan Newcastle United. Dengan skor akhir 4-1, ya apa yang bisa dibanggakan dari laga tadi ya teman-teman, selain Manchester United yang dipermalukan oleh tuan rumah Newcastle United. Mungkin di video review kali ini kita nggak berbicara banyak karena menurutku di laga tadi sudah cukup Manchester United dipermalukan dengan hasil yang telak menurutku, bahkan cenderung memalukan ya. Sampai malas ngomong cuk bangsat, sumpah. Gak jelas cuk pertandingan iki mau cuk ngisin-ngisini cuk. Bangsat, bangsat. Iki jam 1 rasane memulai hari Senin ini dengan situasi yang sangat apa ya? Sangat tidak enak gitu loh. Pagi hari kita harus kerja, tapi kita begadang sampai dini hari dengan tujuan agar melihat tim kesayangan kita bisa meraih kemenangan setelah sebelum-sebelumnya hanya meraih hasil imbang. Tapi nyatanya kita justru dipermalukan. Manchester United justru lebih terpuruk dari sisi hasil di hadapan tuan rumah. Aduh, banyak sekali kesalahan yang terjadi di laga tadi, asli lor. Eh di babak pertama sebetulnya kita nggak bahas pertandingan dulu deh. Kita lihat dari starting eleven di laga tadi, menurutku ada perubahan yang cukup menarik sebelum jalannya pertandingan karena Altay Bayindir akhirnya menjalani laga debutnya di Premier League menggantikan Andre Onana. Jujur semua orang pasti mengharapkan kehadiran dari Altay Bayindir setelah blunder-blunder yang dilakukan oleh Andre Onana di match sebelumnya. Selain itu, mengapa Altay Bayindir dijadikan starter di laga tadi? Karena berita terbaru ya yang aku baca, istri Andre Onana kabarnya sedang baru saja dirampok. Maka dari itu pihak keluarga membutuhkan pengawasan selama 24 jam dan sebenarnya Ruben Amorim menginginkan agar Andre Onana fokus untuk menyelesaikan masalah di keluarganya terkait perampokan tersebut. Oke lah, gak masalah Altay Bayindir dijadikan sebagai starter. Terus Patrick Dorgu pun dicadangkan di laga tadi. Dari Amas yang tampil sebagai starter, pemain muda akademi yang menurutku memang layak diberi kesempatan. Dan yang terakhir ada Joshua Zirkzee yang tampil sebagai starter menggantikan Rasmus Højlund. Di babak pertama, menurutku secara performa selama 15 menit awal-awal Manchester United tampil cukup meyakinkan. Bahkan di menit 11 aku melihat ada umpan-umpan pendek di sepertiga akhir antara Christian Eriksen, Bruno Fernandes dan juga Joshua Zirkzee yang mana sangat disayangkan shot dari Joshua Zirkzee masih bisa di-save oleh kiper Newcastle United. Tapi menurutku dari 15 menit awal ini menunjukkan determinasi dari pemain Manchester United. Menunjukkan bahwa sepertinya ada peluang untuk memenangkan pertandingan. Tapi sayang sekali di babak pertama Newcastle unggul lebih dulu lewat gol dari Tonali yang mana menurutku itu sebuah skema yang sangat bagus menurutku, harus diakui gol dari Tonali ini memang sangat bagus
Bahkan lini pertahanan Manchester United tidak sempat melakukan antisipasi. Baru setelah itu Manchester United mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Alejandro Garnacho. Itu pun menurutku juga merupakan skema gol yang bagus karena yang pertama ada peran dari Manuel Ugarte dalam mempertahankan penguasaan bola. Lalu passing ke Diogo Dalot dan Diogo Dalot pun mampu memberikan assist yang sangat bagus kepada Alejandro Garnacho dengan finishing yang juga lumayan bagus menurutku. Tapi setelah babak pertama selesai, ya biasanya di babak kedua ya Manchester United bermain lebih agresif untuk mengungguli kedudukan. Tapi apa yang terjadi? Newcastle kembali mengungguli kedudukan 2-1. Terus selanjutnya sampai akhir babak kedua ya ditutup dengan skor 4-1. Secara performa menurutku kalau kita lihat dari kiper dulu ini ya Altay Bayindir ya jelek. Kalau dibilang jelek ya jelek, bahkan dia ada blunder-blunder fatal ya di laga tadi. Dia sering panik, terus ketika akan melakukan umpan ternyata blunder terkena kepala dari pemain Newcastle, Joelinton, terus bisa diselesaikan dengan baik oleh Bruno, akhirnya itu menjadi gol yang sangat menguntungkan bagi Newcastle United. Ya secara performa menurutku ya memang di musim panas harusnya mendatangkan kiper baru lah. Capek ya lihat Andre Onana blunder, terus habis itu Altay Bayindir pun diberikan kesempatan ternyata blunder juga. Tapi di lain sisi ya aku nggak menyalahkan kenapa Altay Bayindir bisa seperti itu karena ya secara kualitas memang nggak sebagus itu. Oke lah ketika ada kesempatan dia bisa tampil bagus. Tetapi karena jam terbangnya yang terbatas ya tidak bisa dipungkiri secara performa nggak mungkin konsisten gitu loh. Bahkan ketika dia tampil menjalani laga debutnya di Premier League menggantikan Andre Onana tentu ada tekanan yang cukup besar. Ada ekspektasi yang besar dari pelatih, dari fans untuk menjaga gawang Manchester United bisa tetap aman. Tapi sayangnya Bayindir tidak bisa melakukan hal itu. Mungkin dari sini aku pribadi lebih menyarankan agar ya Bayindir kembali ke Turki untuk fokus jualan kebab saja ya daripada bermain bersama Manchester United gitu loh. Toh di musim panas Manchester United juga rela menjual Altay Bayindir dengan harga yang cukup murah. Jadi mending kembali ke Turki aja untuk fokus usaha kebab daripada bermain bersama Manchester United. Terus kalau kita lihat di lini pertahanan, ya sebetulnya lini pertahanan ini gimana ya? Secara keseluruhan tampil jelek sih. Bahkan eh, ini yang paling aku notice ya di laga tadi ya. Nggak tahu kenapa, kayaknya lapangan dari Newcastle ini habis ketumpahan minyak goreng jelantah gitu loh. Kok banyak pemain ini kepreset di laga tadi gitu. Heran aku. Bahkan jumlah kepreset pemain ini lebih banyak dibandingkan save dari Altay Bayindir gitu loh. Di laga tadi. Sumpah tuh Diogo Dalot. Aduh, MU kalah langsung penyakitan rek sumpah sewedih. Diogo Dalot kepreset. Patrick Dorgu kepreset. Nozer Mazraoui kepreset. Dan kepreset ini yang membuat apa ya? Membuat Manchester United ini lebih dirugikan gitu loh. Karena terbukti Nozer Mazraoui kepreset ya berbuah menjadi gol bagi Newcastle United. Diogo Dalot kepreset membuat Manuel Ugarte harus mengcover area yang harusnya di-cover oleh Diogo Dalot dan akhirnya membuat Ugarte terkena kartu kuning. Terus Patrick Dorgu pun demikian, Bruno Fernandes. Banyak sekali pemain Manchester United yang kepreset di laga tadi. Ini kayak apa ya? Memang habis ketumpahan minyak goreng jelantah inilah lapangan Newcastle. Asli lur. Terus kita kembali lagi ya di lini pertahanan tadi memang jelek.
akhirnya Nocer Mazraoui pun diganti. Kita melihat Luke Shaw tampil bersama Manchester United. Secara performa ya biasa saja. Terus kalau kita lihat di lini tengah, Diogo Dalot hanya bagus karena dia memberikan kontribusi assist, sisanya ya jelek. Dari Amas nggak terlalu bagus juga, memang ada beberapa umpan-umpan progresi ke depan, tapi selebihnya juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Manuel Ugarte ya seperti itulah. Secara keseluruhan di lini tengah sama-sama nggak bagus, masih kalah dengan lini tengah Newcastle United. Terus kalau kita lihat di lini serang, ya nggak ada yang signifikan juga selain gol dari Alejandro Garnacho. Nggak banyak peluang yang tercipta di laga tadi. Memang apa ya? Eh, kalau kita melihat ya pertandingan saat melawan Newcastle, menurutku yang paling memberikan faktor besar mengapa Manchester United bisa kalah di laga tadi itu karena pressing yang luar biasa dari pemain Newcastle. Bisa dibayangkan ya, secara penguasaan bola, Manchester United itu lebih unggul sedikit dibandingkan Newcastle. Tapi hasil akhir tetap tidak bisa menunjukkan bahwa Manchester United bisa memaksimalkan dengan baik dari sisi penguasaan bola. Itulah yang menunjukkan bahwa pressing dari Newcastle itu sangat luar biasa dan itu terbukti di lini pertahanan ya sampai kiper Altay Bayindir ini terlihat sangat kesulitan ketika dipressing oleh pihak lawan. Bahkan saking ketatnya pressing dari Newcastle United ini menyebabkan pemain-pemain dari Manchester United ini melakukan blunder. Ya seperti Nocer Mazraoui yang akhirnya terpleset terus bisa dimaksimalkan dengan baik. Terus Altay Bayindir yang melakukan blunder karena niatnya mau umpan panjang, karena niatnya mau melakukan long ball terkena kepala pemain Newcastle. Parah sih, parah. Asli secara keseluruhan main jelek semua pemain Manchester United. Dan aku pribadi ya jengkel cuk. Ya maksudku kalau kalah oke lah. Tapi nggak sampai 4-1 juga gitu loh. Ini ancuk sumpah cuk. Dan setelah gol kedua dari Newcastle itu skema dari para pemain Manchester United mulai berantakan. Mulai nggak berjalan dengan baik. Dan para pemain mulai kehilangan fokus selama pertandingan berlangsung sampai selesai. Ya mungkin hal yang bisa kita lihat di sini ketika para pemain tampil jelek, ya Ruben Amorim berani untuk mencadangkan pemain tersebut dan memberikan kesempatan pemain lain untuk tampil sebagai starter. Bahkan di laga tadi Ruben Amorim berani mencadangkan Bruno Fernandes dan memberikan kesempatan kepada Kobbie Mainoo. Ya meskipun di menit-menit akhir ya menjelang akhir babak kedua. Tapi di sini menunjukkan bahwa ketika kamu bermain jelek, ya Ruben Amorim tidak segan untuk mengistirahatkan para pemain. Tapi masalahnya ya kalau pemain yang ada di bangku cadangan ini secara kualitas nggak lebih bagus dari pemain inti, ya hasilnya pun sama aja gitu loh. Meskipun pemain-pemain yang melakukan kesalahan yang tidak memberikan performa terbaiknya di laga sebelumnya, ya di laga tadi justru makin buruk gitu loh. Joshua Zirkzee tampil sebagai starter, ya seperti itu. Bahkan dia sepertinya mengalami cedera ya di pahanya. Ya semoga bukan cedera yang serius gitu loh. Joshua Zirkzee bagus tampil sebagai pemain pengganti. Harry Amas menggantikan Peter Dorgu, ya ini pemain akademi. Kita mau berharap apa dengan pemain akademi yang secara jam terbang masih terbatas. Terus Altay Bayindir, ya Altay Bayindir bagusnya hanya saat melawan Arsenal gitu loh. Selebihnya ya karena masih ada keterbatasan jam terbang, terus kemarin ya baru selesai dari cederanya, ya terus gimana?
Lini pertahanan Victor Lindelof, ya seperti itulah kualitasnya. Ya kalau teman-teman mau marah-marah berkeluh kesah silahkan ya. Aku mau marah pun ngantuk juk, isu wis kerja juk. Niate kate golek hiburan tambah delok hal sing kayak taek ngene iki ya wis lah. Kesel juk ngamuk-ngamuk terus. Ya diwara mangkel ya mangkel tapi ya apa lur. Wis koyoke sampai akhir musim Premier League wis peringkat 15 lah. 15 16 lah menurutku. Wis gak ono harapan. Kita hanya bisa berharap di kompetisi Europa League itu masih bisa tetap bersaing gitu loh Manchester United. Kalau di Premier League ya udahlah. Peringkat 16 pun gak masalah menurutku. Oke, mungkin itu dulu review singkat antara Newcastle melawan Manchester United di kompetisi Premier League. Ya, hasil 4-1 bukan hasil yang bisa dimaafkan. Harusnya ya di pertandingan selanjutnya saat melawan Lyon, hal seperti ini harus benar-benar dievaluasi oleh pelatih, oleh pemain, oleh tim kepelatihan Ruben Amorim. Jangan sampai terjadi lagi. Karena kalau di leg kedua ini Manchester United kalah melawan Lyon di Old Trafford, wes selesai. Nggak ada harapan. Aku yakin di musim panas pun Manchester United akan kesulitan untuk membeli pemain baru kalau situasinya masih tetap seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.